Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kalian semuanya dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ketemu lagi dengan Ustadz pada pertemuan kali ini. Dan Ustadz tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, anak-anakku kelas 9 semuanya, jangan putus asa. Walaupun masih kondisi pandemi seperti ini, kalian masih di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi kalian tetap semangat. Ibaratkanlah kalian seperti pelangi. Kalian tahu pelangi kan? Pelangi itu indah. Semua orang pasti senang melihatnya. Dan pelangi itu berwarna-warni. Pelangi itu munculnya kapan? Pelangi itu munculnya ketika selesainya hujan deras dan setelah bergelap semua. Nah, kalian ibaratkan seperti itu. Pasti ada hikmah di balik semuanya ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kun aliman." Jadilah kalian manusia yang berilmu. Itu ya. Jadi jangan kalian putus asa. Oke, materi sebelumnya kita sampai ke struktur teks diskusi. Ada berapa ya kemarin? Bagus, ada 3. Yang pertama apa? Pendahuluan atau isu. Kemudian yang kedua, isi. Kemudian yang ketiga, penutup. Itu ya, tentang struktur teks diskusi. Oke, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan teks diskusi. Oke. Sebelum masuk ke materi, setelah kalian mempelajari ciri kebahasaan teks diskusi itu, ada tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari itu harus kalian paham apa sih itu ciri kebahasaan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang masuk ke ciri kebahasaan teks diskusi. Ada berapa? Ada 3. Oke. Ada yang tahu dulu ciri kebahasaan teks diskusi itu yang apa saja? Oke, belum tahu ya. Oke, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Ada 3 ciri kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan konjungsi perlawanan. Kemudian yang kedua, penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kemudian yang ketiga, penggunaan modalitas. Apa sih itu konjungsi perlawanan ya, apa sih itu kohesi leksikal, kohesi gramatikal, penggunaan modalitas? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, konjungsi perlawanan. Ada kata konjungsi. Pastinya kalian sudah sering mendengar kata konjungsi kan? Bagus, ada yang sudah jawab. Betul, konjungsi itu kata penghubung. Seperti kalian lihat atau kalian amati contoh berikut ini. Oke, seperti contoh itu ada kata apa coba? Yang bergaris bawah ada kata tetapi. Tuh, tetapi itu masuk kata penghubung. Nah, kata penghubung atau konjungsi perlawanan. Betul. Selain kata tetapi, konjungsi lain apa lagi ya? Oke, ada apa lagi? Ya, ada kata namun, kemudian akan tetapi, di sisi lain sebaliknya. Itu konjungsi perlawanan. Jadi ada kata penghubungnya, kata penghubung perlawanan atau kebalikannya. Itu ya, konjungsi perlawanan. Kemudian yang kedua, penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kalian amati ada 4 contoh di atas. Yang contoh 1 dan 2 itu kohesi leksikal. Kemudian contoh nomor 3 dan 4 itu kohesi gramatikal. Oke, kalian amati yang pertama nomor 1. Ada kata apa yang digaris bawahi? Betul, ada kata jenis ikan, kemudian kata mujair, kakap, dan lele. Ada kata jenis ikan, kemudian setelah itu ada kata mujair, kakap, dan lele. Ada kata jenis ikan, kemudian mujair, kakap, lele. Berarti itu ada jenis-jenis ikannya. Nah, ini masuk ke hiponim. Atau hiponim itu bisa saja dikatakan kata umum dan kata khusus. Nah, jenis ikan itu kata umumnya.
Nah, kata khususnya itu mujair, kakap, dan lele. Jadi kalau kata umum itu cakupan maknanya lebih luas. Nah, kalau kata khusus itu cakupan maknanya lebih sempit. Contoh lain lagi apa? Misalkan kendaraan. Berarti apa? Ada sepeda motor, mobil, beca, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi hiponim itu masuk ke kohesi leksikal. Kemudian yang nomor 2, kalian perhatikan yang nomor 2. Ada kata apa? Bagus. Ada kata kasar, kemudian halus. Ada yang sudah bisa memahami? Betul, ada kata kasar, halus. Berarti apa ya? Oh iya, perlawanan kata atau perlawanan makna kata. Betul, atau istilahnya antonim. Nah, contohnya lagi apa? Ada kata baik, ada buruk. Nah, itu masuk ke kohesi leksikal. Jadi di kohesi leksikal itu ada hiponim, itu yang seperti contoh nomor 1, kemudian antonim, kemudian sinonim, repetisi, dan metonim. Itu yang masuk ke kohesi leksikal. Sekarang kita masuk ke kohesi gramatikal. Kalian perhatikan nomor 3. Ada kata yang bergaris bawah. Apa? Betul, ada kata nya. Nya di sini gimana maksudnya? Ya di sini itu masuk ke rujukan kata. Kalian pasti sering mendengar kata rujukan, merujuk. Berarti rujukan kata itu kata yang merujuk kata sebelumnya. Kalian bisa perhatikan katanya, berarti merujuk kata rani. Nah, rujukan kata berarti masuk ke jenis kohesi gramatikal. Kemudian nomor 4, kalian perhatikan. Ada kata yang bergaris bawah. Apa? Betul, ada kata lola dan iya. Nah, ada kata iya. Lah, iya di sini masuk ke kohesi gramatikal yang ke jenis apa? Substitusi atau penggantian kata ganti. Di sini ada kata ganti orang. Iya berarti kata ganti untuk siapa? Lola. Jadi yang nomor 4 itu masuk ke jenis substitusi. Bagus. Jadi yang masuk kohesi gramatikal itu apa saja? 1, rujukan, kemudian substitusi, dan yang ketiga elipsis. Nah, itu ciri kebahasan yang kedua. Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Sekarang ciri kebahasan yang terakhir. Penggunaan modalitas. Apa sih itu ya modalitas? Ada yang tahu dulu? Ada yang sudah paham? Modalitas itu apa ya? Baik, modalitas itu kalian perhatikan yang nomor 1, kemudian perhatikan contoh yang kedua, 1 dan 2. Ada kata yang bergaris bawah. Ada nomor 1, kata yang bergaris bawah apa? Harus, betul. Kemudian nomor 2, akan. Jadi itu yang modalitas itu yang seperti apa sih ya? Jadi modalitas itu kata yang mempunyai makna kemungkinan atau kenyataan. Kalian lihat yang contohnya, ada kata harus, akan. Itu menunjukkan kata yang kenyataan. Nah, contohnya lagi apa? Selain kata harus dan akan, ya, selain kata harus dan akan, ada lagi yaitu ingin, mungkin, wajib, bila, dan apabila. Nah, itu masuk ke penggunaan modalitas. Sampai sini paham? Nah, jadi Ustaz ulangi, untuk ciri kebahasaan teks diskusi ada berapa? Ada 3, yaitu penggunaan konjungsi perawanan, ada kata hubungnya, tetapi, namun, kemudian sebaliknya. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kohesi leksikal, kohesi gramatikal. Ada tadi sinonim, antonim, repetisi, hiponim. Kemudian di kohesi gramatikal itu ada rujukan, substitusi, elipsis. Itu di penggunaan kohesi leksikal dan gramatikal. Kemudian ciri bahasa yang ketiga apa tadi? Penggunaan modalitas, kata yang menunjukkan kemungkinan atau kenyataan. Itu ciri-ciri kebahasaan pada teks diskusi. Sampai sini paham ya? Baik.
Untuk evaluasi nanti di kelas online-nya kita seperti biasa. Nanti kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan seperti biasa. Nanti akan bisa munculkan di assignment itu. Kemudian untuk materi selanjutnya, kalian nanti akan latihan membuat teks diskusi berdasarkan materi yang kalian peroleh. Kemudian sebelum Ustadz tutup, bisa ingatkan sekali lagi, dan Ustadz tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian semuanya anak-anak kelas 9 untuk protokol kesehatan COVID-19 ini. Jadi Ustadz ingatkan, yaitu tentang apa? Tentang 3M. M yang pertama apa? Memakai masker ketika kalian berpergian, kemudian keluar dari rumah. Kemudian yang kedua apa? Mencuci tangan dengan sabun, kemudian dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga jarak. Ketika pemerintah, apalagi sekarang masih seperti ini, diberlakukan PPKM, kalian suruh di rumah, ya sudah di rumah saja. Jadi ikutilah protokol itu. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.